sudah berikan untuk perlindungan, doa, dan cinta yang gak pernah putus. Aku juga mau minta maaf kalau selama ini ada kata atau sikap aku yang mungkin pernah bikin ayah sedih, bikin ayah kecewa atau marah. Aku juga mungkin sering berdebat dengan ayah, sering kadang-kadang juga mungkin salah satu anak yang paling keras di antara yang lain. Aku minta maaf kalau aku bikin ayah marah mungkin dan kecewa dengan aku. Yang ayah mungkin harus tahu aku sangat sayang sama ayah selalu. Dan di momen ini aku mohon doa restu dari ayah. Dan insya Allah aku akan menikah dan memulai hidup baru dengan perempuan pilihanku, Syifa Syafira Nur Aisyah. Mohon doanya ya, semoga kami bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu dalam lindungan Allah, dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan juga semoga aku bisa menjadi nantinya orang tua yang seperti ayah, yang selalu mengajarkan arti kebaikan, arti keadilan, dan seluruh hal-hal baik lainnya. Karena aku percaya dengan doa dan ridho ayah dan keluarga, Allah juga akan meridhoi langkah kami. Ya Allah, bahagiakan ayahku, keluargaku atas semua cinta dan pengorbanannya. Ampuni juga segala hilafnya, dan tolong jaga ayahku selalu dalam lindunganmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dikatakan oleh El tadi itu sedikit banyaknya ada benarnya. El adalah sama seperti A dan Du, adalah anak-anak yang sebenarnya tidak pernah merepotin orang tua. Alhamdulillah selama kami membesarkan dari kecil sampai besar, tidak ada satupun hal yang merepotkan kami. Bahkan El, salah satu kelebihannya dia adalah main tinju. Itu terus terang akan saya ngajarin, sehingga dia lumayan sekali di jual tinju. Dan soal kekerasan, dia memang keras, sama seperti bapaknya bintangnya Domini. Jadi kita ketemu Domini sama Domini. Jadi memang sama-sama keras, sama-sama punya pendirian kuat. Jadi nggak ada masalah. Cuman di sini saya mewakili orang tua yang mungkin agak berbeda dengan orang tua yang lain. Di dalam hasanah berpikir saya, tidak ada anak yang durhaka. Tidak ada anak yang durhaka. Sehingga saya jamin El itu tidak akan menjadi anak durhaka ketika mereka mungkin sedikit lupa kepada saya. Karena sebagai orang tua, kita hanya boleh memberikan cinta yang berbeda dengan kita kepada orang lain. Saya sebagai ayah mencintai El itu berbeda dengan saya mencintai istri. Karena mencintai El dan lain-lain, anak saya Safia, juga Ali, itu adalah cinta yang bukan cinta manusia biasa. Jadi saya memberikan sesuatu kepada anak-anak Al-Edu tidak untuk dibalas. Saya memberikan kebaikan kepada Al-Edu, Safia, Ali tidak untuk dibalas, sehingga ketika itu tidak terbalas itu sakit hati. Jadi anak memang wajib, kalau bisa wajib, kalau tidak ya nggak apa-apa. Buat saya orang tua itu memang wajib memberikan semua yang dimiliki oleh orang tua kepada anak-anaknya tanpa harus berharap kebaikan lagi yang baik. Jadi saya sudah menyiapkan semua perasaan bahwa ketika suatu saat anak-anak sedikit lupa kepada saya, dan itu tidak menjadikan mereka menjadi anak yang durhaka atau anak yang pendosa. Jadi jangan khawatir, kalian semua juga akan menjadi anak durhaka, dan di akhirat nanti ayah akan berhadapan dengan Tuhan bahwa anak-anak saya tidak ada yang menjadi anak durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kulanggan pangestu mugi mandiara. Saudara Mas menghadap kepada ibunda tercinta sebelum sugeng akan mengucapkan pula ungkapan hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah hari ini aku masih diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatiku ke Bunda. Terima kasih untuk semua cinta, doa, dan pengorbanan yang Bunda berikan dari melahirkan aku sampai sekarang 27, hampir 27 tahun lamanya. Aku tahu gak semua perjalanan yang kita lalui itu mudah, tapi Bunda selalu ada, selalu menjaga, selalu membimbing, dan menguatkanku sampai bisa jadi seperti ini. Bunda selalu support aku dalam hal yang apapun aku lakukan. Bunda juga mengkuliahkan aku, menyarankan aku kuliah, dan alhamdulillah mungkin salah satu bakti aku untuk membanggakan Bunda, karena memang Bunda ingin punya anak yang lulus kuliah. Aku juga mau minta maaf kalau selama ini masih banyak kurangnya, masih sering bikin Bunda khawatir, dan masih pernah mungkin menyakiti hati Bunda, karena yang tadi aku bilang mungkin aku salah satu anak yang paling keras. Jadi mungkin aku sering debat sama ayah, sering debat sama Bunda, mungkin sering keras-kerasan. Tapi aku juga waktu itu pernah ada momen sekali berantem sama Bunda. Aku malamnya langsung hatinya gak enak, aku langsung minta maaf karena pernah keras-kerasan sama Bunda. Jadi aku sekali lagi mau minta maaf kalau pernah nyakitin hati Bunda, baik sengaja maupun tidak. Bunda, hari ini aku ingin memohon izin doa restu dan ridho dari Bunda, karena insya Allah aku akan melangkah ke fase baru dalam hidupku, menikah dengan wanita pilihanku, Syifa Safira Nur Aisyah. Aku memohon doa dan restu Bunda agar langkahku ini diridhoi Allah, karena memang surga ada di telapak kaki Ibu. Jadi aku mohon restunya dari Bunda agar aku bisa menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa membimbing dan menjaga keluargaku nanti. Nanti juga aku tolong kalau aku udah menikah, dibantu juga saran-sarannya supaya aku bisa menjadi suami yang baik dan menjaga keluarga dengan baik. Semoga aku dan Syifa bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling menjaga, saling menguatkan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu perlu doa dan restu dari Bunda. Terima kasih Bunda. Aku percaya dengan doa dan ridho Bunda dan keluarga, Allah juga akan meridhoi langkah kami. Tanpa ridho Bunda mungkin akan sulit untuk mendapatkan ridho Allah juga. Ya Allah, bahagiakanlah Bundaku, keluargaku, atas semua cinta dan pengorbanannya. Ampunilah segala khilafnya dan jaga selalu dalam lindunganmu ya Allah, Bundaku yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Ahmad Jalaluddin Rumi atau Rumi anakku, flashback tentang kamu masa kecil. Kamu itu adalah anak yang paling humoris, paling usil, dan mengemaskan. Bunda ingat waktu kecil kamu selalu mencari tangan Bunda untuk menggaruk dan mengelus punggungmu sebelum kamu tidur di malam hari dengan botol susu dan teh di mulutmu sayang. Kamu juga yang paling rewel, paling cerewet, usil, aktif banget, tapi banyak ide. Tapi juga paling perhatian ke kakak adik dan orang tua, paling bisa malakin orang untuk ngasih idenya ke kakak sama adik. Tapi kemudian di usiamu yang baru 8 tahun, kita pernah harus berpisah. Itu berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Terus saat kamu remaja, Bunda lepasin kamu lagi, kamu harus sekolah ke London. Saat perpisahan itu Bunda masih ingat, Bunda memang tersenyum di depan kamu, tapi di belakang kamu saat Bunda meninggalkan dormitory yang sempit itu, Bunda nangis terisak-isak, Mas, kamu gak tega ninggalin kamu di negara orang sendirian. Tapi itulah hidup.
harus mengajarkan sesuatu yang tidak mudah dan tidak semuanya enak. Dan hari ini sudah duduk lagi di sini melakukan lagi untuk hal yang sama, yaitu melepasmu sekali lagi nak, untuk ketiga kali. Tapi kali ini berbeda. Bunda nggak akan kehilangan kamu lagi. Bunda akan menyerahmu. Bunda akan menyerahkanmu kepada Syifa, wanita pujaan hatimu yang kamu pilih menjadi istri selamanya. Untuk Syifa yang sedang tidak berada di sini, Bunda titipkan Arumi yang dulu mungkin Bunda tidak selalu bisa memeluknya setiap hari. Pesan untuk Syifa untuk selalu memeluk El, sering-sering dan yang lama ya, lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan, karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini. Arumi anakku, kamu tumbuh menjadi laki-laki yang cerdas, humoris, sekaligus bertanggung jawab dan memilih untuk mencintai Syifa. Melangkahlah sayang, kemana-mana dan terbanglah bersama Syifa, jelajahi dan taklukkan dunia bersamanya. Cintai, muliakanlah dan bahagiakanlah Syifa dengan sepenuh hatimu, seperti kamu memperlakukan bundamu juga. Jangan sakiti hatinya, karena kalau kamu menyakitinya itu akan melukai hati ibunya yang membesarkan Syifa dengan sepenuh hati. Dan Bunda akan mencintai Syifa seperti Bunda mencintai kamu juga. Bangun kebahagiaanmu dengannya, berjalanlah dengan kekuatan, kesabaran dalam suka dan duka, dan selalu berdoa ke Allah untuk meminta ridhonya. Ingat satu hal, sejauh apapun kamu melangkah, cinta Bunda akan selalu menyertai kamu dan Bunda tidak akan putus mendoakan kalian berdua. Bunda akan selalu bangga dengan pencapaian kalian, kamu dan Syifa. Dan apapun yang terjadi, baik itu ringan maupun berat, kamu harus ingat ada Bunda dan Baby yang siap menerima kamu kapan aja kamu pulang. Bunda juga minta maaf jika Bunda tidak bisa menjadi ibu yang sempurna. Dan meminta maaf jika dirasa Bunda pernah melakukan kesalahan atau menyakiti hatimu sayang. Dan Bunda juga memaafkan segala kesalahan kamu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. I love you forever. Selanjutnya, Mas El sungkem kepada Bunda. Batas was pokong ini renda rapat hananti sungkana beranakku aja silau tinggal buka prayoga Betian merang bilang aku sekilas merasa sama kamu harus serakaki wareti Ada macam ya. Antu berkah pangestu
Demikian sungkemnya Zal Pengantin kepada kedua orang tuanya tercinta, juga para eyang, mohon restu pangestu untuk membersihkan diri lahir dan batinnya dalam materi pernikahannya esok. Udah. Jadi pemirsa ternyata Ayu Dewi juga menangis di studio ini. Ini nggak cuma gue doang, ini semua gue nangis betul. Iya ya. Bener-bener apa ya, aduh, kata-katanya bunda tuh bikin kita tuh kayak, aduh gitu, bener-bener. Padahal kita sungkeman tuh sama orang tua kan setiap hari ya. Iya, Tapi ketika dalam posisi saya tiap hari, saling sungkeman. sungkeman juga. Kadang-kadang kalau apalagi melakukan kesalahan. Iya. Tapi kalau posisi itu Ini tuh kayak semua rasa yang kita pernah rasa di seumur hidup kita tuh tumpah ruah di momen ini. Aduh, pokoknya bener-bener tisu segala macam ya. tapi yang dinonton pemirsa tersebut meneteskan air mata dia. Iya, aduh, tapi sekarang bunda tadi pada akhirnya kata-katanya dia menentukan El ke Syifa supaya mereka juga saling Syifa untuk memeluk El. Tadi ada satu kata dari Bunda, sejauh apa kalau langkah Bunda tetap selalu bangga dan selalu menyayangi El. Untuk kasih sayang Ibu memang tidak ada batasnya ya. Benar-benar tanpa batas. Kalau ya memang yang menjadi ibu ya. Iya, betul. Ibu kan kasih ibu sepanjang masa gitu. Ada lagunya gitu. Betul. Yang kasih Surga di bawah telapak surga di kaki. bawah telapak kaki ibu. Benar-benar itu. Pesan ayah dari juga bilang bahwa menurut dia bahwa pokoknya sampai kapanpun ayah selalu memberikan kebaikan kasih sayang, kalaupun anaknya sampai nanti kalaupun lupa ayah juga nggak akan sedih karena dia memberikan semuanya tanpa berharap kembali. Iya, kalau menurut Bapak dan tidak pernah ada anak yang durhaka. Jadi walaupun sudah tidak akan diajak ngomong atau sudah lupa, Ahmad Dhani selalu sayang dengan anak-anaknya. Wah, selalu Ya. kayak ngomong ikhlas nih. Tadi sama seperti ibaratnya proses yang pertama kali tadi kita lihat pemasangan BKTP yang tadi sempat macam tanya. Oh, yang daun pisang itu. Ya, itu artinya ke situ tuh kalau menurut simbol bahwa emang di tempat itu nanti akan ada prosesi untuk menuju pernikahan dan habis itu ada simbolnya juga. Itu jadi sebagai gerbang dan penyucian diri dan ditolak bala ya. Itu Jadi menghilangkan semua yang jahat-jahat, semua yang baik itu ya. dan berdoa untuk kelancaran keberkahan acara sampai ke nanti resepsi gitu ya. Sampai segala yang masang Kita coba itu Ayah Dhani dan Alam Mulai. betul. Kalau yang tadi dibuka tuh ada pisangnya. Ada pisang Lalu ada padinya, apa namanya bungkusannya bungkusannya, pasang padi tumuan ya. Tuhan. Tuhan. Ya. Itu oleh Bunda Maya dan juga di luar. Itu juga kan tadi ada pagi terlama bahwa mereka juga mendoakan bahwa semoga anak-anak ini pengantin ini nanti akan lancar rezekinya sejahtera dan juga lancar acaranya pokoknya jadi itulah bagusnya dan kerennya ada tentunya itu tuh semuanya tuh ada artinya ada doanya dan tadi yang paling mengharukan itu si El nangis. Iya, bener kan gue bilang sama Bunda pasti nangis. Aduh, anak cowok nangis tuh kayak oh begitu pasti dia bener ngerasain cintanya Iya. orang tua terutama bunda ya. Walaupun ini kesannya seperti melepaskan, tapi tidak melepaskan. Iya, itu momen berterima kasih, momen curhat tapi dalam bentuk sungkapan yang sakral gitu. Dan tadi juga sebelum El juga sungkeman kepada orang tuanya, pada ini juga dia mengeluh ke ayahnya. Ke ibunya, ke Oma Joyce, tadi Bapak Ahmad Dhani sungkeman dulu, baru habis itu Bunda ke Oma juga ya, sayang ya, si ini dan juga Bapak. Aduh, pokoknya itu bener-bener apa ya, prosesi yang bener-bener deep nih, dan memorable. Untungnya El ini anak kedua. Jadi dia sudah pernah melihat dari pernikahannya Al. Jadi dia sudah tahu kira-kira apa nih nanti yang akan dilalui prosesnya dan anak kedua itu seperti itu. Iya, kan udah anak kedua ya? Kedua juga. Tapi mana walaupun pertama, itu kan anak kedua? Karena itu yang pertama. Oke. Iya. Jadi walaupun dibilang anaknya paling usil, tapi masih paling sayang juga. Juga udah sering ya? Iya, itu adalah anak kedua. Yang paling enak dia juga. Oh iya. Anak-anaknya udah semua ada. Oh nanti gue gini, nanti gue gini. Bener. Tapi speechnya dan
yang gue suka tuh ya kalau setiap ada ini speech-nya tuh ada personal touch-nya. Jadi ya kan ceritain juga pengalaman-pengalamannya dia waktu dia merasa bahwa dia pernah membuat Dinda kecewa, aku merasa nggak enak, aku langsung sangat ini benar-benar masukin pengalaman-pengalaman rencananya dia ke akhirnya konfliknya nggak enak. Iya, dan itu di Bunda Maya juga tadi menitipkan untuk ke Siva harus tegas karena El itu ternyata sebelum tidur tapi suka dielus-elus punggungnya, jadi memberikan pada Siva Hadid untuk selalu menulis lebih banyak dari Bunda ke El katanya. Ini tak panas lagi ya. Nangis lagi dong, nangis. Makasih ya, makasih bukan acara kalau bukan acara gue nangis juga. Tapi abis ini kita mau lihat sini. Selamat, kalau pengen lihat si Pendi Tadi ya dipecah karantin ke lantai biar pecah pamornya ya. betul. Kalau gitu ya cah kemana-mana ya. Tetapi pengajian dan siraman. Aduh, susah aja. Oh,